Ya bisa dibilang ini ada ekornya ya. Kalau I ada ekornya, U ada ekornya, E ada ekornya, O ya ada ekornya. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Ini saya lagi di kantor, entar lagi mau pulang, sempetin dulu lah buat video untuk teman-teman. Nah hari ini saya akan membahas tentang langkah-langkah ya, bagaimana caranya mengajarkan anak belajar membaca. Nah saya ada 2 anak ya. Yang pertama itu dia kan waktu itu sekolahnya biasa ya, setelah selesai sekolah dia masuk ke penitipan anak atau daycare. Nah di daycare-nya itu sudah diajarkan kayak ada lesnya gitu, jadi semua PR semua diajarkan di situ. Jadi begitu anak saya pulang, saya jemput dari kantor gitu, dia udah bisa baca. Jadi saya nggak tahu kapan dia belajarnya, nah tiba-tiba dia bisa baca gitu. Jadi saya waktu dulu yang ngerasa oh kayak gitu ya, jadi anak itu automatically akan bisa baca sendiri ya gitu. Pemikiran saya seperti itu. Nah ketika sekarang anak saya yang kedua ini sekolahnya tetap sekolah yang sama, tapi karena sekarang pandemi ya, jadi dia kan sekolahnya online gitu ya, lewat Zoom atau lewat Google Meet, lewat WhatsApp web atau lewat video call gitu. Jadi setiap hari dia sih sekolah ya 1 jam 1,5 jam gitu, tapi dia nggak ke penitipan gitu. Nah di situ saya udah mulai ngerasa loh kok nggak bisa baca ya gitu ya. Terutama ada ya orang tuh yang bilang gini, ini anakmu tuh loh nulis aja nggak bisa loh, kebalik-balik loh. Terus sudah berbagai macam teori masuk, kalau ngajari anak itu urut dari A, B, C, D gitu, kenalkan hurufnya itu. Ada yang bilang enggak, yang penting cuma 4 huruf aja, I, N, B, U sama D. I, N, B, U, 5 ya, sama A terus I, N, B, U, D. Ya udah itu aja, nanti dibolak-balik sendiri gitu. Banyak sekali teori-teori, pakai inilah pakai ini. Nah saya semakin pusing ya dengan itu, dan rasanya memang jadinya sedikit agak tertekan sih ya, kebeban. Karena anak nggak bisa baca, kayaknya salahnya tuh bukan orang tua ya, terlebih mamanya gitu ya. Apalagi saya pulang kerja udah capek, makan selesai masak itu mungkin sampai 7:30 ya, jadinya anaknya udah nggak konsen, saya juga udah lemes gitu. Nah tapi dari keterbatasan itu saya adalah maksudnya sesuatu yang bisa saya share ke teman-teman yang mungkin juga mengalami kesulitan yang sama gitu ya. Saya mau leskan juga saya takut ya, karena dia harus berinteraksi dengan orang lain, jadi nggak ada pilihan, harus saya ajari sendiri gitu. Nah sekarang anak saya udah bisa ya sekitar berapa ya, 75% lah, sebelum nggak pakai huruf mati udah bisa lah. Paten-paten yang belakang belum sih, tapi ya lumayan lah gitu. Walau ya memang aku ya tingkat kemampuan anak untuk menangkap atau menyerap sebuah ilmu itu memang berbeda gitu. Dari 2 anak saya ini ya ada bedanya begitu, karena memang metode yang dia terima juga beda gitu. Yang lainnya full sekolah, yang satunya enggak. Jadi ya dengan keterbatasan tetap harus diusahakan ya, dia harus sekolah atau belajarnya. Nah teman-teman, saya mau share gimana langkah-langkahnya itu mau ngajarin apa dulu gitu ya kalau ngajarin anak itu ya. Nah ini saya share ya, semoga dapat menjadi manfaat. Kalau bermanfaat sih, kalau enggak mungkin ada yang lebih canggih gitu cara ngajarinya, masukkan pengertian ke anak gimana itu ya nggak apa-apa juga sih, silahkan ya gitu. Diajarkan huruf vokal dulu, A, I, U, E, O gitu ya, ini dulu lah. Nah di sekolah anak saya tuh diajarkan pakai huruf seperti untuk menulis sambung gitu loh, jadi nggak pakai huruf cetak, tapi huruf yang ya bisa dibilang ini ada ekornya ya. Kalau I ada ekornya, U ada ekornya, E ada ekornya, O ya ada ekornya. Jadi ini nanti dia nggak bakalan belajar lagi kalau disuruh tulis sambung gitu. Kalau dia itu diajari pertama tuh huruf cetak, nanti dia untuk huruf sambung dia akan belajar lagi, ngulang lagi gitu. Jadi sekolah anak saya itu langsung diajari huruf sambung, walaupun nggak disambung ya, dipisah-pisah cara menulisnya. Nanti ya dia di video yang lain saya
kasih contoh gitu, anak saya tuh nulisnya gimana gitu. Jadi seperti ini. Pertama yang diajarkan adalah A, I, U, E, O. Yang kedua yang diajarkan adalah huruf mati atau konsonan ya, yaitu huruf tengah. Huruf tengah itu huruf yang tidak ada melengkung ke atas atau melengkung ke bawah. Gitu ya. Jadi huruf tengah itu ini. C, N, M, R. Ini S ya, S kalau Latin kayak gini, W, T. Nah, ini huruf-huruf yang tengah, jadi nggak ada ke atas, nggak ada yang ke bawah. Jadi yang tengah semuanya ya. Setelah ini baru P dan D. Nah, kalau ini saya tadi lupa nggak nulis nih. P dan D itu kan nggak ada melengkungnya ya, jadi cuma sret gitu aja, nggak ada melengkungnya. Nah, ini digabungkan dengan huruf vokal, misalnya ca, ci, cu, ce, co, na, ni, nu, mi, neno, ma, mi, mu, mi, mo gitu. Baru di bawahnya, misalnya sekarang hari ini belajar tentang ca, ce gitu ya. Jadi nggak usah pakai dieja. Jadi misalnya langsung teman-teman tulis ce sama a langsung ca gitu. Jangan dibiasakan anak itu ce a ca itu jangan. Jadi langsung ca, ci, cu, ce, co gitu ya. Ini saya kan di kantor, jadi pakai alat seadanya ya. Nanti kalau teman-teman suka ada video lanjutan, saya tunjukkan bukunya anak saya yang dia tulis sendiri juga gitu sih. Nah ini huruf tengah yang pertama. Huruf konsonan yang pertama kali dikenalkan adalah huruf tengah. C, N, M, R, S, T, W, T gitu ya. Habis itu baru P dan D atau P dan D gitu ya. Setelah huruf tengah baru huruf atas atau bawah dulu. Nah, ini saya lihat dari, kan tuh sulit ya, kalau anak saya sih sulit ya untuk menulis melengkung, itu sulit. Tetapi memang ketika saya coba itu memang lebih bisa, dan memang benar juga sih itu teorinya di sekolah anak saya itu. Jadi di bawah dulu, huruf bawah dulu. Jadi huruf J, Y, dan G. Jadi ja, ji, ju, je, jo, ya, yu, yu, yo, ga, gi, gu, ge, go. Jadi yang bawah dulu, jadi anak diajar untuk ke bawah dulu, nulis di bawah, ke bawah gitu ya. Pertanyaannya, apakah bisa anak TK itu nulis sambung? Ya bisa sih. Apapun yang hasilnya itu bisa diusahakan. Hasilnya nanti saya perlihatkan ya, bukunya anak saya itu gimana. Bisa gitu ya. Jadi mungkin ada yang bilang, ojo gitu tahu, diajari sing gampang dhisik pakai huruf cetak gitu ya. Nah, ini namanya sekalian ngajarinya gitu ya. Jadi nanti nggak usah ngulang lagi gitu ya. Tapi kalau di SD itu kan ya di sekolahnya anak saya sih ya, itu dari awal sudah memang harus pakai huruf sambung gitu. Tapi di sekolah lain kayaknya semester 2 itu diajarkan huruf sambung gitu. Nah, setelah selesai ini lanjut ke huruf atas. Ini bacanya huruf atas, jadi yang melengkung ke atas. H, L, K, B. Jadi atau H, L, K, B gitu ya. Jadi H, Hi, Hu, He, Ho, Lali, Lu, Lelo, Kaki, Ku, Keko, Babi, Ku, Beko gitu. Tuh teman-teman. Jadi kalau ada yang bilang ngajari itu dari urut, misalnya dari A, B, C, D. Jadi kalau misalnya pakai paradigma anak itu menulis halus, habis C terus B, itu ya sulit ya. Kan dia cuma nulis gini-gini aja terus harus B ke atas, D ya. Jadi nggak berpola gitu. Kalau ini kan ada polanya. Pertama vokal dulu, terus huruf-huruf yang di tengah dulu. Jadi di garisnya itu tulisnya di tengah aja. Terus belajar ke bawah dulu, di ke bawah. Terus kalau misalnya udah bisa, baru yang atas. Nah ini sekedar tips buat teman-teman yang juga mungkin sama ya kayak saya, working mom, atau yang mungkin juga di rumah yang harus ngajari anaknya baca begitu. Karena memang akhirnya dikembalikan lagi ke orang tua ya. Kalau misalnya anaknya nggak bisa baca, yang disalahkan memang gurunya ya. Karena anaknya minim sekali sih interaksi dengan guru ya, banyaknya ya sama orang tua gitu. Jadi ya semoga tetap semangat, sama seperti saya juga tetap berusaha semangat sih ya, walaupun kadang capek atau apa, tetap semangat. Demikian video dari saya. Terima kasih untuk perhatian teman-teman, semoga bermanfaat. Lain kali saya bikin video lagi. Jangan lupa like, comment, subscribe.
Terima kasih dukungannya, komen-komen ya. Sampai jumpa. Dah.